Shalom saudaraku yang terkasih, bersyukur pada Tuhan kesempatan yang indah. Kembali lagi kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kali ini saya akan mengangkat satu topik yang sangat indah. Harapan tidak boleh hilang. Ini tema yang sangat menarik yang menolong kita untuk tetap pegang teguh pada Tuhan. Tuhanlah sumber harapan bagi kehidupan kita. Kita perhatikan dari Amsal pasal 23 ayat 18. Di sana dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ingat, masa depan sungguh ada, harapan tidak akan hilang. Karena Tuhanlah pemegang harapan dalam kehidupan kita, memimpin kita untuk mencapai harapan seperti kehendak Tuhan. Dan di dalam Tuhan, kita selalu mempunyai harapan sebagai orang percaya. Dan kita percaya bahwa Tuhan memimpin tiap langkah kehidupan kita di dalam caranya yang sungguh ajaib dan mulia. Campbell Morgan, seorang pendeta Inggris, pernah mengisahkan tentang seorang pria ya. Seorang pria ini memiliki toko yang luar biasa. Tapi suatu ketika dikatakan seorang pria di Chicago ini mengalami tokonya terbakar hebat pada tahun 1871. Yang menariknya adalah setelah dia mengalami tokonya terbakar, keesokan harinya, pria tersebut tiba-tiba datang ke reruntuhan yang hangus terbakar. Dan kemudian dia membawa meja serta meletakkan meja itu di tengah-tengah reruntuhan yang hangus terbakar tersebut. Dan dia berkata, semuanya lenyap terbakar. Semuanya sudah habis. Kecuali istri, anak, dan harapan. Nah, ini menarik sekali. Semua habis, tapi masih ada istri, masih ada anak, masih ada harapan. Dengan kata lain, dia tidak merasa semuanya sudah runtuh. Dia masih ada sukacita, dia masih ada kekuatan untuk melihat sesuatu yang masih Tuhan sediakan bagi dirinya. Selain daripada anak istri, maka satu hal yang menurut saya luar biasa. Dia berkata dia masih ada harapan. Nah, saudaraku yang terkasih, kita boleh kehilangan banyak hal. Mengalami satu hal yang tidak mudah dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak boleh kehilangan yang namanya harapan. Kalau kita sudah kehilangan harapan, maka kita sudah kehilangan segala-galanya dalam kehidupan kita. Sehingga kenapa orang kemudian bunuh diri? Karena mereka merasa sudah kehilangan harapan. Padahal belum tentu. Nah, hati-hati. Kita harus memegang bahwa kita sebagai anak Tuhan selalu punya harapan. Selama kita masih bernafas, selama Tuhan percayakan untuk kita kerjakan sesuatu, masih ada harapan. Ingat, masih ada harapan. Sehingga seorang pria yang mengalami tokonya terbakar ini, dia berkata, bisnis saya akan tetap beroperasi kembali dan akan beroperasi besok. Jadi dia tidak merasa putus asa, dia tidak merasa harus berhenti, tapi mengalami semuanya itu dia berkata, bisnis tetap jalan. Ini suatu pelajaran bagi saya bahwa apapun yang terjadi tidak boleh berhenti. Pelayanan tidak boleh berhenti, keluarga tidak boleh berhenti, pekerjaan tidak boleh berhenti, harus semua jalan. Bahwa kita mengalami ini dan itu dalam kehidupan kita, itu bagian dari perjalanan kehidupan. Sehingga ingat ya, tetap jalan karena kita punya harapan. Kita boleh kehilangan banyak hal dalam kehidupan kita. Bahkan kehilangan semuanya. Apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti Ayub misalnya. Dia kehilangan yang namanya harta benda. Dia kehilangan ternak. Dia kehilangan anak-anaknya. Dia kehilangan kesehatannya. Tapi Alkitab tidak mencatat kalau dia kehilangan istrinya. Ini banyak orang yang salah tafsir. Meskipun istrinya tidak mendukung dia sebagai orang yang saleh yang tetap menyembah Tuhan. Karena istrinya berkata, masihkah engkau menyembah kepada Allahmu kalau engkau mengalami semuanya itu?
Dia katakan, ya sangkal Tuhan Allahmu dan matilah. Dia tidak mendapatkan dukungan dari istrinya kembali. Tapi yang menarik bahwa kita harus ingat, kehilangan sebesar apapun, seberat apapun, itu bukan hal yang luar biasa. Kalau kita punya harapan, maka kita masih punya tumpuan yang kuat untuk terus melangkah, melaju ke depan. Karena apapun keadaanmu, apapun keadaan orang tuamu, ya, apapun keadaan anakmu, apapun masalah kehidupan mereka, jangan cepat-cepat menyerah. Jangan cepat-cepat putus asa. Jangan cepat-cepat untuk berkata, saya sudah gagal. Maka ingatlah kalimat firman Tuhan tadi. Singkat, padat, tapi memberi kekuatan pada kita untuk kita terus melangkah sebagai anak-anak Tuhan. Ingat, seberat apapun pelayanan yang kita kerjakan, seberat apapun kita menghadapi situasi sekarang karena dampak dari pandemi, masa depan sungguh ada. Harapan kita tidak pernah hilang. Harapan kita tidak pernah hilang. Jadi mengapa kita harus memiliki harapan? Karena tadi dikatakan masa depan kita sungguh ada. Dan Tuhanlah sumber harapan. Kalau kita misalnya bisa dilahirkan ke dalam dunia ini, bisa bertumbuh dan terus bertumbuh hingga saat ini, siapa yang pimpin kehidupan kita? Tuhan. Sehebat-hebat tangan orang tua kita atau ekonomi orang tua kita, yang membuat kita bisa bernafas hari ini siapa? Tuhan. Yang mempercayakan kita di keluarga ini siapa? Tuhan. Jadi masa depan kita sungguh ada. Bukan bergantung pada ekonomi orang tua kita ya, kehebatan mereka, tidak. Tapi bergantung pada Tuhan. Jadi jangan putus asa. Saya tidak percaya bahwa hidup kita itu bergantung pada garis tangan atau bergantung pada garis keturunan. Saya percaya bahwa hidup kita ini bergantung pada garis tangan Tuhan. Jadi sepintar apapun orang, dalam tanda kutip ya, sebodoh apapun orang, kita ini bergantung pada tangan Tuhan. Tuhan yang merajut kita dalam kandungan ibu kita, Tuhan juga pimpin kehidupan kita untuk menjalani kehidupan kita. Masa depan kita sungguh ada, kawan. Sehingga nggak perlu cengeng, nggak perlu menyerah, nggak perlu takut, nggak perlu minder dengan orang lain. Tuhan mengatur kehidupan kita. Bisnis hidup kita ini ada dalam tangan Tuhan. Siapakah yang mengatur masa depan kita? Siapakah yang mengatur hidup kita? Bukan orang lain, bukan tetangga kita, bukan keadaan kita, bukan situasi kehidupan kita, situasi senang atau susah. Tapi yang mengatur kita adalah Tuhan. Tuhanlah pengontrol kehidupan kita. Tuhanlah pemimpin kehidupan kita. Tuhanlah sumber dari apa yang kita butuhkan. Sehingga kita tidak boleh, menurut saya, pesimis. Kita tidak boleh berhenti. Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh takut untuk menjalani kehidupan kita ini. Dan saya harus ingatkan kepada kita, kita tidak boleh menghakimi kehidupan orang lain. Kita tidak boleh underestimate ya, meremehkan orang lain. Jadi tidak boleh underestimate orang lain, meremehkan orang lain. Karena kita tahu bahwa kehidupan orang, kehidupan kita, Tuhan yang pimpin. Sehingga bisnisnya adalah saya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau saya lihat orang kurang, saya bantu. Kalau saya lihat orang lemah, saya tolong supaya dia kuat. Kalau saya lihat bahwa orang ini membutuhkan pertolongan, saya beri pertolongan. Sebisa, semampu, seperti yang saya miliki. Sehingga saya bertarung dengan kehidupan saya. Bagaimana saya bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana saya bisa menjalani kehidupan saya seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya. Dan saya menjadi jawaban bagi orang lain di sekitar saya. Sehingga semua orang mempunyai hak. Semua orang mempunyai hak untuk memiliki harapan di dalam kehidupannya. Baik orang kaya, baik orang miskin. Baik orang hebat, maupun orang yang tidak hebat.
orang yang tinggi, orang yang rendah, menjabat atau tidak menjabat, sebagai pemimpin maupun sebagai rakyat, sebagai orang yang beragama luar biasa sampai orang yang tidak beragama sekalipun. Mereka punya harapan. Hari ini kita melihat seseorang berdosa, tapi di kemudian hari seseorang bertobat datang pada Tuhan. Hari ini kita melihat seseorang miskin, kemudian di kemudian hari seseorang menjadi kaya. Hari ini kita lihat dia sebagai rakyat jelata, di kemudian hari seseorang itu bisa menjadi pemimpin. Dengan kata lain, mari kita melihat bahwa semua orang punya harapan. Kenapa? Karena Tuhan yang mengukir harapan seseorang. Jadi tugas utama kita sekaligus tugas terakhir kita adalah menjaga harapan kita untuk tetap hidup. Jangan sampai mati atau padam. Jadi tugas kita hari lepas hari adalah menjaga harapan kita agar tetap hidup. Jangan sampai harapan kita padam. Harapan yang kita temukan harus menjadi harapan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga kita tahu bahwa harapan yang kita harapkan dalam kehidupan kita demi tujuan yang mulia, agar dunia ini semakin lebih baik, dan semakin lebih baik. Nah, waktu kita memiliki harapan, maka yang dapat kita lakukan, harapan adalah luar biasa bagi kehidupan kita. Kita bisa perhatikan beberapa hal yang luar biasa. Harapan itu bisa membawa hidup bersinar terang. Ya, ketika seseorang memiliki harapan, maka seseorang itu bisa hidup bersinar terang. Saat apa? Saat-saat dalam kehidupan yang sangat gelap. Jadi harapan hadir memberikan dorongan dan motivasi saat-saat keputusasaan itu ada. Harapan memberi kekuatan, energi saat tubuh terasa letih. Jadi waktu orang memiliki harapan, maka orang bisa mengalami sesuatu hal luar biasa. Harapan itu mempermanis keadaan saat-saat orang menghadapi yang namanya keadaan yang pahit. Harapan itu dikatakan bernyanyi merdu saat-saat semua sunyi senyap, tidak ada melodi. Harapan membangkitkan kepercayaan saat bukti terbatas. Harapan mendengarkan jawaban saat tidak ada seorang pun yang berbicara. Harapan membawa kita mendaki rintangan saat tak ada seorang pun yang menolong. Harapan menganggap penderitaan bukan sesuatu yang luar biasa. Jadi penderitaan bukan sesuatu yang mencegah kita untuk mengalami sukacita. Jadi meskipun kita menderita, kita tetap bisa menanggungnya. Harapan membawa orang tetap tersenyum, percaya diri, saat tak seorang pun tertawa. Harapan mencari jawaban saat tak seorang pun bertanya. Jadi kalau orang sudah punya harapan yang luar biasa, harapan terus maju menuju kemenangan saat tak seorang pun memberi semangat. Jadi nggak perlu orang kasih semangat, kita tetap maju. Kita tetap meraih suatu kemenangan. Jadi nggak perlu orang tepuk tangan, orang memberi semangat pada kita. Harapan berani memberi saat tak seorang pun mau berbagi. Jadi nggak perlu didorong-dorong untuk memberi, karena dia punya harapan, dia berbagi dengan kemampuan, kapasitas yang dia miliki. Harapan membawa kemenangan saat tidak ada seorang pun yang mengalami kemenangan. Jadi dalam bagian ini seseorang itu tidak boleh dicegah atau tidak bisa dicegah dengan hal apapun. Harapan memberikan sesuatu dan menambahkan nilai dalam hidup kita. Jadi harapan memberikan sesuatu kepada kita bahkan ketika kita memiliki sedikit ataupun tidak memiliki apapun sama sekali. Meskipun misalnya semua habis terbakar, semua tidak ada sisanya, kita tetap memiliki semangat, harapan. Karena apa?
Karena harapan itu tumbuh dalam hati kita. Karena harapan itu kita pegang, Tuhanlah sumber harapannya. Karena harapan itulah yang membuat kita untuk bergerak maju. Jadi kalau orang punya harapan, dia tidak bergantung pada orang lain. Seorang diri, maju. Tidak ada motivasi, nggak perlu. Dia tetap melangkah maju. Jadi harapan adalah hal yang paling berharga yang harus dimiliki oleh seseorang. Jadi jangan pernah cengeng dengan kehidupan kita. Jangan pernah peduli luar biasa dengan apa kata orang lain. Jangan pernah takut dengan keadaan apapun. Kuncinya adalah harapan. Bagaimana kita berpegang pada harapan yang telah Tuhan janjikan pada kehidupan kita. Ya, karena kita tahu bahwa Tuhan memimpin kehidupan kita. Tuhan membawa kehidupan kita sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan yang luar biasa. Jadi semua fakta atau realitas yang kita hadapi itu bagian dari menu kehidupan yang harus kita terima. Ya, kadang kita menang, kadang kita kalah, kadang kita menemukan, kadang kita kehilangan, kadang kita menangis, kadang kita tertawa. Jadi dunia ini membawa kita kadang naik turun. Tapi naik turun itulah sebetulnya melatih otot-otot kita untuk melihat bahwa perjalanan kehidupan kita akan menuju pada suatu sinar terang harapan yang Tuhan anugerahkan pada kita. Harapan kita bukanlah harapan yang kosong. Sebagai orang percaya, saya ingin katakan bahwa kita bukan ngomong harapan yang omong kosong. Tapi harapan yang kita bicarakan adalah harapan yang memang sungguh ada, yang daripada Tuhan. Nah, karena Tuhanlah pemilik kehidupan ini, Tuhanlah pemberi harapan kepada kita, memberi rancangan hidup pada kita untuk kita meraih apa yang Dia kehendaki bagi kehidupan kita. Jadi harapanlah yang membuat seseorang, seperti misalnya orang tua, mendidik anaknya dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, membiayai, mengutus anaknya untuk belajar jauh ke kota atau ke luar negeri. Supaya apa? Supaya mereka menjadi anak yang berhasil, membanggakan, menjadi berkat, bahkan sukses. Jadi kenapa kita menyekolahkan anak kita? Ya karena kita punya harapan. Ya bayangkan kalau kita tidak punya harapan, maka nggak akan terjadi kita menyekolahkan anak kita menjadi pintar, anak kita menjadi berkat, menjadi sukses. Kita lihat harapan. Jadi harapan saya adalah anak saya yang umur 3 tahun, nanti nggak akan 3 tahun terus. Kemudian dia akan menjadi umur 21, 30, 40, lain sebagainya. Dan bukan hanya umur bertambah. Dia makin pintar, dia makin diberkati, dia menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita bisa melihat kehidupan dia, bahwa dia menjadi anak yang membanggakan. Jadi ada harapan yang kita taruh pada anak kita. Kita bisa lihat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang punya anak, jangan melihat anak kita kecil terus. Mereka nanti akan besar. Jangan melihat mereka hanya tahu tentang ini. Nanti mereka penuh dengan pengetahuan. Jangan melihat mereka kecil, nanti mereka akan sukses menjadi orang besar. Nah, itulah harapan kita. Sehingga kita mendidik anak kita, menyekolahkan mereka di tempat yang baik, mendidik mereka di rumah secara iman, secara moral, supaya mereka menjadi anak yang mengenankan hati kita sebagai orang tua. Harapanlah yang membuat seseorang bekerja luar biasa. Kenapa bapak-bapak bekerja luar biasa? Atau ibu-ibu banting tulang, kerja keras? Saya lihat di suatu berita ada seorang ibu, dia sampai menjadi seorang driver bus. Kenapa mau bekerja sampai begitu banting tulang untuk anaknya? Ya karena dia melihat bahwa anaknya ini titipan Tuhan, dan dia harus menyekolahkan mereka, dia harus membiayai kehidupan mereka, dan dia lihat bahwa apa yang menjadi perjuangan dia sekarang akan dibalas dengan kehidupan anaknya kemudian. Ya saya juga berharap anaknya kemudian akan mengerti perjuangan orang tuanya. Dan semua anak-anak harus mengerti perjuangan orang tua. Orang tua jerih lelah luar biasa. Jadi
uang yang orang tua beri jangan terus digunakan untuk internet, paket pulsa, dibuang-buang. Gunakanlah sesuatu untuk sesuatu yang bermakna. Entah beli buku, entah suatu kegiatan-kegiatan yang menambah pengetahuan. Karena orang tua sudah jadi lelah. Jangan buang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak berguna. Nah, ingat, orang tua kita itu kerja luar biasa. Bukan serta-merta, ada tujuannya. Mereka bekerja supaya anaknya itu membanggakan. Jadi, dia berharap anaknya itu akan berhasil. Tidak lagi dalam keadaan yang sekarang ini. Mungkin kelak akan menjadi orang yang sukses, pintar, bahkan kaya. Bukan sesuatu yang salah kalau anak yang kaya. Atau melayani Tuhan, menjadi anak seorang pelayan yang hebat. Nah, harapanlah yang membuat seseorang yang terbatas bisa bekerja luar biasa. Kalau seseorang yang tidak punya harapan, dia rasa, aduh saya terbatas. Saya tidak punya kemampuan berbicara dengan baik. Saya tidak punya tangan untuk menulis karena mungkin terbatas tangannya. Terbatas secara fisik. Saya tidak punya kaki. Oh jangan. Begitu banyak orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, mereka sukses. Oh saya tidak punya mata untuk bisa melihat, maka saya harus diam diri. Tidak. Kita bisa gunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Nggak punya mata, gunakan mulut. Nggak punya tangan, gunakan kaki. Banyak orang menggunakan mulutnya untuk melukis. Banyak orang menggunakan kakinya untuk melukis. Saya seringkali contohkan seperti Nick Vujicic atau seperti Fanny Crosby. Banyak contoh lainnya juga yang memang bisa menjadi perhatian bahwa mereka-mereka yang terbatas justru berdaya guna. Menjadi berkat. Jadi jangan menjadikan keterbatasan kita sebagai suatu halangan untuk kita berkarya, untuk kita melakukan hal-hal yang baik. Maka kalau di gereja saya seringkali berkata bahwa siapa yang bisa nyanyi, ya nyanyilah. Siapa yang bisa bikin puisilah. Siapa yang bisa memusik, main musiklah sungguh-sungguh. Siapa yang bisa berkhotbah, berkhotbahlah. Siapa yang punya uang, berikanlah uang untuk suatu pekerjaan Tuhan. Jadi apa yang kita bisa kerjakan untuk pekerjaan Tuhan, menjadi dampak bagi orang lain. Jangan terhenti pada kita, semua talenta, berkat, apapun, kepintaran dan sebagainya. Mari kita kemudian berikan, salurkan, pakai untuk berkarya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan harapanlah yang membuat seseorang yang sakit, kenapa dia pergi berobat? Harapan dia supaya sembuh. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, ada orang-orang yang luar biasa, yang berobat luar biasa. Kenapa? Karena mereka ingin sembuh. Tidak sembuh di Indonesia, pergi ke luar negeri. Ya. Jadi harapanlah yang membuat seseorang itu mengalami kehidupan yang makin teguh, yang makin bersemangat, yang makin maju, yang bisa meraih sesuatu kemenangan dalam kehidupan dia. Jadi harapan masih ada, harapan sungguh ada. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Ini kalimat yang sangat tepat menurut saya, karena masa depan sungguh ada, ya. Dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Jadi jangan hanya melihat, saya ini orang sederhana, saya ini dari desa, saya ini kekurangan secara ekonomi dan sebagainya. Tidak. Kita diukir Tuhan dengan caranya. Kita punya harapan di hadapan Dia. Tergantung kita mau berjalan dengan Tuhan, memuliakan nama Dia, kita mau berkarya bagi hormat namanya, atau kita hanya berhenti karena situasi, kondisi kehidupan kita. Tapi sebagai orang beriman, mari kita melangkah, karena kita masih ada harapan. Terpujilah Tuhan. Amin.